미션 let's go 첫 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Tiara. Kenapa? Kemana Tiara? Pulang. Pulang. Baiklah. Kemarin kita belajar tentang najis. Apa itu najis? Segala sesuatu yang dianggap kotor dan najis dan dapat melakukan ibadah jika najis bernama badan, pakaian atau tempat ibadah. Ya, segala kotoran yang bisa membatalkan ibadah kita ketika najis tersebut mengenai badan, pakaian, dan tempat ibadah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam najis dan beserta cara mensucikannya. Ada yang tahu apa aja macam-macam najis? Tahu. Apa? Yang pertama najis apa? Najis mohofafa. Apa itu najis mohofafa? Dan yang kedua najis apa? Apa itu najis mutawassit? Dan yang terakhir najis apa? Mughalladzah. Apa itu najis mughalladzah? Najis berat. Macam-macam najis. Contoh najis mughalladzah. Apa? Ada yang tahu? Ya, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia belum makan, hanya minum air susu Ibu. Yang kedua, najis mutawassito. Apa itu najis mutawassito? Najis Sedang. Apa contohnya? darah, darah, darah. Dan yang terakhir, najis mughalladzah. Apa itu najis mughalladzah? Najis berat. Najis berat. Contohnya najis berat apa? Air liur. Air liur anjing.
Contoh najis sedang, darah kotoran. Contoh najis berat, air liur anjing. Harus dibersihkan agar bisa ibadah. Sekarang Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara mensucikannya. Yang pertama, najis ringan atau mukhafafah. Cara mensucikannya adalah dengan mempercikkan air ke najis tersebut sampai najis itu hilang atau bersih. Dan yang kedua adalah najis sedang atau mutawassithah. Cara membersihkannya, bagian yang terkena najis harus dibersihkan dengan air sampai hilang rasa, warna, dan baunya. Dan yang ketiga, najis berat atau muwalladah. Cara membersihkannya, bagian yang terkena najis disucikan dengan 7 kali. Dan yang salah satunya harus dengan tanah yang suci. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Mungkin tidak? Tidak. Baiklah. Ustazah punya permainan. Dan sebelumnya Ustazah akan membagi adik-adik menjadi 3 kelompok. Dan setiap kelompok akan Ustazah bagikan kartu atau kertas. Nah, setelah itu Ustazah akan minta satu perwakilan dari kelompok untuk menempelkan jawaban di papan yang benar. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Ayo sekarang langsung ke kelompok masing-masing. Saya akan bagi setiap kelompok ya. Akan diskusikan setiap kelompok dan nanti ketika ada jawaban yang kurang pas bisa tukar ke kelompok yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Ya, nanti kiranya ada jawaban yang tidak benar, nanti bisa ditukar ke kelompok yang lain. Sudah selesai waktu diskusinya. Sekarang kita lanjut untuk menempelkan jawaban. Sekarang dimulai dari kelompok 1. Ayo maju perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Langsung perwakilan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Bagus, benar semuanya, tepuk tangan. Ustazah akan minta satu orang perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan jawaban yang sudah ditempel di papan. Ayo mulai dari kelompok 1. Jadi jenis-jenis najis yang pertama ialah najis mukhafafah atau najis ringan. Contoh najisnya ialah air kencing bayi laki-laki. Cara membersihkannya cukup dipercikkan air pada bagian yang terkena najis hingga najisnya hilang. Tangan untuk perwakilan kelompok 1. Selanjutnya perwakilan kelompok 2. Silakan presentasikan hasil jawabannya. Untuk jenis najis yang kedua itu ada najis mutawassithah atau najis sedang. Oke, contoh najisnya itu ada darah, nanah, dan kotoran. Untuk cara membersihkannya itu bagian yang terkena najis harus dicuci dengan air hingga bersih sampai tidak berbau, tidak ada warna atau rasa dari najis tersebut. Tangan untuk perwakilan kelompok 3.
Silakan presentasikan hasil jawabannya. Jadi contoh najis yang ketiga adalah najis mengolado atau najis berat. Contoh najisnya itu air fluoride dan cara membersihkannya, bagian yang terkena najis dicuci 7 kali dan salah satunya dicampuri dengan tanah yang suci. Semangat kesimpulannya, pada pembelajaran hari ini ada berapa macam-macam najis? 3. Siapa? Najisnya hingga najisnya hilang. Dan yang kedua, najis mutawasito. Bagaimana cara membersihkannya? Dibersihkan dengan air sampai dan yang ketiga, najis mughalladho. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dicampuri dengan tanah yang suci. Menutup pembelajaran pada hari ini, kita nyanyi bersama-sama ya, sembari mengingat ya. 1, 2, 3. Macam